Sapa Indonesia Malam masih membahas terkait pembangunan hunian sementara dan hunian tetap untuk korban bencana Sumatera bersama Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB Abdul Mohari dan dosen Prodi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Indonesia Hendrikus Andi Simarmata. Saya ke Pak Andi. Jadi kalau waktunya 1 bulan untuk Sumatera Barat, Aceh, Sumatera Utara setidaknya sebelum Ramadan. Waktunya kan tetap sempit. Dengan harus banyaknya kementerian lembaga yang terlibat diorkestrasi oleh BNPB, prioritasnya seperti apa menentukannya, Pak Andi? Ya, jadi yang paling penting memang ada namanya proteksi sosial adaptif ya. Jadi dalam 1 bulan ini itu tetap dijalankan agar mereka bisa survive dan penyintas itu kemudian bisa melakukan kegiatan rutinnya. Tadi kita udah bahas Huntara, Ya. harus segera dilakukan rapid assessment, quick assessment pada lokasi-lokasi tertentu, pelibatan kampus lokal, para profesional, arsitek, planner, geologis, dikerahkan semua agar bisa ketemu expert judgment untuk supaya lebih cepat ya. Karena at the end begitu lokasinya sudah, kita menentukan skala dari pengembangan huntaranya, unit-unitnya berapa, baru nanti ada eksekusi konstruksinya. Nah, jadi yang poin kedua adalah kita juga paralel dengan itu harus menghitung lagi apa saja yang sudah rusak, terutama lahan-lahan produktif mereka, pedesaan, ada sawahnya kah, ladangnya kah, kebunnya kah yang tertimbun lumpur, seberapa tebal, berapa meter kubik itu bisa harus dipindahkan, butuh berapa lama, harus ada 1 unit lagi. Lalu juga ke lingkungan binaannya, tadi rumah-rumah, pasum-pasos, utilitas listrik, air minum, dan juga sanitasi, itu juga harus segera dibangun, apakah portable dulu gitu ya. Dan ini juga harus ada 1 unit sendiri. Yang terakhir tentu adalah mengamankan ekosistem pendukungnya, apakah di hutan, kawasan hutannya di stop sementara semua kegiatan, atau yang juga yang di pesisir dan laut. Jadi saya yakin bahwa pemerintah harus bisa mengorkestrasi ini secara kolosal, tidak hanya kementerian lembaga, tidak hanya pemerintah daerah, tapi juga kampus, profesional, CSO gitu ya, harus bahu-membahu dan tahu who's doing what-nya, tugasnya apa. Dan dalam 1 bulan ini menurut saya yang paling penting adanya satu rapid assessment. Begitu kita sudah nilai kerusakan lingkungannya, nanti kita tahu siapa yang akan bertanggung jawab, sehingga kemudian mungkin sumber pendanaannya bisa juga dikenakan pada perusahaan-perusahaan yang terbukti misalnya memberikan kontribusi pada penyebab banjir ini. Dan kedua mungkin dari pendanaan CSR ataupun dari instrumen pembiayaan yang lain. Ya. Karena tidak bisa hanya menunggu atau menggantungkan harapan pada anggaran pemerintah semata. Karena pasti tidak akan cukup ya kalau menggantungkan pada anggaran milik pemerintah, tapi harus holistik tadi dari berbagai sumber. Nah, Pak Mohari bicara soal ini, apakah rapid assessment ini bisa dilakukan tidak hanya dari segi birokrasi saja, tapi melibatkan profesional seperti yang disampaikan Mas Andi tadi? Ya, saat ini untuk lintas kementerian ini sudah berjalan, baik itu dikoordinasikan oleh Menko Infrastruktur untuk pembangunan kawasan dan juga Menko PMK terkait aspek sosial dan lain-lain. Ini terus berjalan dan sejauh ini koordinasi ini sangat dinamis, sangat harmonis karena dipantau langsung oleh Bapak Presiden. Ada satu WhatsApp group yang langsung melaporkan setiap malam kepada Bapak Presiden progres harian dari setiap aspek, mulai dari pemulihan jalan, komunikasi, listrik, BBM hingga Huntara ini. Sehingga untuk harmonisasi pekerjaan dan sinergi lintas kementerian, kami rasa tidak ada kendala sejauh ini. Dan memang ini akan kita expand lagi, akan kita perluas. Jadi tidak hanya di lintas kementerian, tetapi tadi kami sampaikan bahwa ada pakar dari universitas setempat yang memang pastinya sudah sangat banyak kajian-kajian terkait risiko lingkungan dan seterusnya. Ini juga akan menjadi bagian penting dan ini kita mengupayakan memang waktu kita tidak panjang. Ya. Meskipun sebenarnya kalau berbicara rekonstruksi itu adalah lari maraton ya, akan sangat banyak aspek yang harus Betul. kita mengatur napas untuk tahapan-tahapan berikutnya.
Tetapi ini ada basic lifeline yang memang harus kita kejar dulu. Rakyat ini, warga terdampak ini harus ada rumah dulu meskipun sementara, ada airnya, ada toiletnya sehingga privasi mereka mulai bisa terbangun kembali. Ya, Sehingga jelang Ramadan ini sendi-sendi dan norma-norma sosial ini sudah bisa berjalan. Artinya kalau ini aspek sosial sudah mulai berjalan, tentu saja ekonomi dan lain-lain itu juga bisa mengikuti, Mbak Rizka. nah dalam proses ini tadi Pak Muhari bilang juga banyak sekali aspeknya, banyak layer setelah ininya. Pak Andi, tapi kan juga yang harus dijaga bagaimana kondisi psikis dari warga yang terdampak bencana. Belum lagi misalnya pemerataan yang ini sudah dapat huntara, yang ini belum dapat, akan semakin stres lagi. Apalagi bertahan di tengah pengungsian, di tengah kondisi seperti ini. Nah, bagaimana agar ini bisa jalannya berbarengan di berbagai daerah ini, Pak Andi? Ya, jadi paling penting memang dashboard informasi tadi itu masyarakat harus bisa mengakses bagaimana day by day dari eksekusi pembangunan Huntara ini ya. Eh, yang kedua memang yang perlu diperhatikan adalah bagaimana sebenarnya bantuan pemerintah ini tidak hanya masalah physical material tapi juga mentality ya. Jadi itu yang menurut saya kampus-kampus yang ada psikolog maupun juga CSO-CSO yang bergerak di situ harus segera dilibatkan. Sehingga kemudian mereka tidak sendirian, mereka merasa tidak sendirian dan mereka merasa bahwa ada ekosistem yang mendukung mereka dari komunitas yang lebih besar. Nah, jadi sekali lagi dashboard informasi itu yang saya bayangkan kalau Pak Presiden datang lagi ke lokasi, ditunjukkanlah dashboard itu gitu ya. Jadi jangan hanya sekedar omongan atau perintah, tapi Ya. juga ada peta, ada titik-titik, ada angka-angka, dan ada waktu kapan deliverable itu terjadi dan siapa yang melakukannya. Karena dengan kepastian informasi ini akan meyakinkan semua pihak yang ada yang terkena dampak untuk bisa bangkit, build back better tadi yang seperti yang menjadi semboyan BNPB selama ini. Ya, Pak Muhari, tadi dashboardnya sudahkah disiapkan dengan data-data informasi yang memang akurat? Plus juga kalau bicara soal waktu, apakah ada target sementara ini dari pemerintah? Huntara itu selesainya kapan? Hunian tetap juga kapan? Timeline sementaranya. Ya, pertama untuk dashboard. Dashboard terpadu seluruh kegiatan, data, pengungsian terpilah, dan peta operasi di lintas KL itu sudah tersedia di giasbnpb.go.id Bansor Sumatera. Itu semua data lintas kementerian kita compile di situ, mulai dari PU. PU ini memiliki targetan-targetan tanggal yang sudah spesifik kapan akan selesai di segmen jalan ini dan seterusnya. Oke. Kemkes juga memiliki target-target spesifik kapan Vaskes hingga Puskesmas akan mulai berjalan optimal dan seterusnya. Ya. Nah, ini tentu saja satu hal tadi kita akan memperhatikan masukannya Pak Andi terkait dengan nanti dashboard bersama untuk progres pembangunan utara ini. Jadi misalnya Sumatera Barat, kabupaten ini sudah tahapan apa, kemudian siapa yang mengerjakan di titik mana, karena kabupaten itu kadang-kadang ada 2 hingga 5 titik utara. Nanti Ya. kita akan, terima kasih Pak Andi, kita akan perhatikan dan kita akan masukkan itu dalam dashboard kita, sehingga benar-benar nanti masyarakat bisa melihat ini progres di tiap kabupaten kota itu seberapa, dan kalau ada keterlambatan dan lain kendalanya apa, dan targetnya seperti apa. Oke. Termasuk target untuk Huntara dan Huntap juga timeline sementaranya ada gambaran kasarnya Pak Muhari? Ya, untuk Huntara itu sudah tadi saya sampaikan bahwa harapan Bapak Presiden itu di awal Ramadan itu harapan sudah selesai. Nah, kemudian untuk hunian ini kita berbicara pemulihan kawasan. Jadi tidak hanya rumah. Misalkan saya ambil contoh Aceh Tamiang ini nantinya akan menjadi satu kota baru dengan jaringan drainase yang baru, sistem infrastruktur keairan yang baru dan seterusnya. Ini akan dijalankan secara bertahap, Mbak Friska. Targetan kita di awal ini tentu saja mulai dari 2026 hingga 2030 itu fondasi dasar seluruh daerah terdampak itu sudah mulai terlihat berbarengan dengan pembangunan hunian tetap di setiap kawasan. Sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa untuk relokasi
ini adalah memindahkan hidup dan penghidupan. Semua Baik. aspek akan bangun ulang dan tentu saja dengan lebih baik. Ya, terima kasih. Tentu ini butuh kerja sama semua pihak, termasuk juga untuk jangka panjangnya, agar memindahkan hidup dan penghidupan bisa maksimal untuk warga yang terdampak bencana di Sumatera. Terima kasih Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB Abdul Muhari dan dosen Prodi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Indonesia Hendrikus Andi Simarmatas. Terima kasih, selamat malam Pak Andi, Pak Muhari. Malam. Malam Mbak Friska, selamat malam Pak Andi. Berikutnya saudara, kami kembali dengan sorotan BMKG ungkap alasan hujan makin sering terjadi di sejumlah wilayah Indonesia pada akhir tahun ini. Informasinya usai jeda.